Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini, buat kesaksian yang begitu membawa kami kagum akan karya-Mu. Kami melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Karena kami tahu kami berjalan itu dengan Allah yang setia. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Terima kasih Bapak. Kami percaya ada pesan yang akan Kau sampaikan malam ini melalui bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Terima kasih Bu NN buat kesaksian yang luar biasa ya, walaupun masih di dalam proses, tapi percayalah di balik rasa sakit itu ada kasih Tuhan. Kalau kita tidak pernah menyadari ini, maka kita akan hidup di dalam kepahitan. Kita akan hidup dalam sakit hati, marah, dendam. Ya, kita percaya bahwa hari ini komitmen sama pernikahan itu sekali lagi, walaupun sampai hari ini kita disakiti, tapi kita tetap mau berdiri sebagai istri yang setia. Itu karena yang pertama itu karena saya selalu menanamkan dalam hidup saya di Matius 16 ayat 24. Siapa yang mau mengikut aku itu harus pikul salib sangkal diri. Kita percaya hari ini kita setia, kita mau mengampuni suami itu karena kita mau setia pikul salib Kristus. Kita mau sangkal diri setiap hari. Kita mau mengikut Yesus, bukan mengikut dunia. Kalau mengikut dunia, ikut trennya dunia. Lu laku, gua laku, ikut trennya dunia. Hari-hari ini banyak yang namanya manusia ya, pasangan istri menggugat suami, suami menggugat istri. Dan kita tahu dunia ini mau jadi apa ya, kalau setiap kali kita ini hidup di dalam satu pernikahan yang mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Hari ini percayalah, kehidupan pernikahan itu sangat tidak mudah di akhir zaman. Tapi kalau kita pegang prinsip kebenaran, apapun Tuhan yang terjadi, disakiti, dikecewakan, mungkin sebagian saudara mengalami KDRT, anggaplah ini satu bagian ketika kita mau mengikut Kristus, disakiti terus, itu pikul salib sangkal diri saudara setiap hari harus terjadi. Yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu. Kita percaya bahwa setelah mendengar khotbah ini, maka kita hari ini sadar. Sampai hari ini, selama Tuhan masih izinkan kita mengalami proses dilukai, baik itu oleh suami, istri, atau orang terdekat, atau siapapun yang menyakiti hidup saudara dan saya, percayalah, di balik rasa sakit kita, ada kasih yang benar-benar tulus, itu selalu menyertai saudara dan saya. Nah, kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Mazmur 18 ayat 48 sampai 49 ya. Kita lihat ayat ini, kita akan mengerti. Nanti saya akan bukakan supaya saudara setelah sub ini, saudara akan melihat saudara hari ini akan bisa mengampuni dengan tulus. Saudara tidak akan hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan kok sampai seperti ini, tapi kita akan mengampuni dengan tulus. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Hari ini percayalah, selama kita disakiti, pembalasan itu tetap bagiannya Tuhan. Makanya kita tidak boleh sakit hati, kita tidak boleh balas maki, kita tidak boleh balas dendam, balas marah. Itu semua bentuk pembalasan, kita tidak boleh balas. Yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan, lihat ya garis bawah, engkau telah meninggikan aku
mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. 3 hal di balik rasa sakit ada kasih Tuhan. Yaitu yang pertama, kita perlu tahu sampai hari ini kalau kita bertahan untuk mengampuni seseorang yang kelewat batas, Bu Eli, sudah keterlaluan bertahun-tahun seperti Bu NN, mungkin dari menikah sampai hari ini, sampai itu membuat tekanan dia kepingin bunuh diri. Tapi percayalah, melalui perenungan firman malam ini, saudara akan mengerti di balik rasa sakitmu ada kasih Tuhan yang pertama. Itu pasti akan meluputkan saudara dan saya dari musuh. Yang kedua, ada kasih Tuhan yang suatu kali saudara tidak akan dibiarkan di bawah terus. Tapi tangan Tuhan itu akan meninggikan. Bahkan itu tadi, bahkan engkau telah meninggikan. Gak apa-apa saudara hari ini dianggap keset, saudara direndahkan, saudara tidak dipandang sebelah mata. Mungkin karena orang yang menyakiti hidupmu merasa ada di atas angin, mereka punya power, mereka punya kuasa. Tapi percayalah, siapa yang menyertai saudara di balik rasa sakit, yaitu kasih Tuhan. Suatu kali engkau tidak akan diizinkan di bawah terus, tapi bahkan Tuhan akan meninggikan saudara mengatasi musuh. Itu sebabnya 3 hal. Yuk kita buka. Bagaimana Tuhan meluputkan kita dari musuh. Jujur, waktu saya mau khotbah ini, sebelum khotbah saya mendengar sesuatu bahwa saya difitnah, saudara. Saya difitnah seseorang yang begitu dekat. Ya, saya cuma berkata tadi sebelum khotbah, makanya saya masuknya agak terlambat. Ya, saya cuma bilang gini, Tuhan yang tahu hati saya, Tuhan yang tahu bagaimana setulusnya hati saya, nggak apa-apa. Saya nggak perlu pembelaan diri. Saya cuman berkata bahwa saya harus menjadi pelaku firman. Nggak mungkin kalau saya mengajari saudara untuk mengampuni, tapi saya sendiri hari ini sekalipun saya punya otoritas untuk melabrak orang yang mengatai saya punya bukti. Saya hari ini mungkin saya bisa melabrak, tapi saya ingat ada rem yang berkata bahwa engkau harus jadi pelaku firman. Kalau engkau bisa berkhotbah, engkau bukan hanya pintar untuk berkhotbah, tapi benar-benar kalau ini menimpa hidupmu, engkau tetap harus konsisten. Bukan hanya bisa mengampuni suami, tapi juga bisa mengampuni orang yang ada di bawahmu. Itu sebabnya saya bersyukur hari ini firman ini juga buat hidup saya. Yuk, benar-benar yang saya siapkan ini buat saya, saudara. Tidak tahu buat saudara, tapi ini buat saya. Hari ini, malam ini, saya setengah khotbah itu, setengah hati saya, sampai hari ini hati saya masih... Tapi dari tadi saya bilang gini, Tuhan, saya mau jadi pelaku firman. Saya nggak mau jeripaya saya sia-sia kalau saya tidak hari ini praktek akan firman. Yuk, firman ini buat saya, saudara. Saya kaget, saya siapkan firman ini, ternyata firman ini buat saya. 1 Samuel 25 ayat 39. Yuk kita lihat ya. Ini peristiwa antara Daud dan Nabal. Ketika didengar Daud, ya, Daud ini ceritanya bagaimana dia benar-benar ketika sudah berbuat baik sama Nabal, Nabal ini malah nantang, ya. Istilahnya Nabal ini tidak tahu diri. Malah nantang-nantang Daud. Tapi Daud, ya, begitu Daud mau emosi, sama seperti saya. Ketika saya mau emosi, ada remnya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Daud ada remnya melalui istrinya Nabal sama Abigail, ya. Dan di situ saudara lihat, Daud berkata apa? Ketika dia hari itu tidak menuruti kata hatinya, dia mau membalas kejahatan Nabal yang tidak tahu diri, maka Nabal telah mati, berkatalah ia.
pujilah Tuhan. Lihat ya kata-kata berikutnya, saudara, amati ini. Ini kata baik, kata kunci. Yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Hari ini saya merasa dihina, saudara. Benar, saudara. Dan saya berkata gini, Tuhan, ini penghinaan yang tidak punya dasar untuk orang mengatai saya. Dan firman ini berkata gini, dan yang mencegah hambanya, ya. Saya bersyukur lewat firman yang saya khotbahkan ini mencegah hambanya. Saya hambanya, saudara. Lihat ya, daripada berbuat jahat, kepingin saya tampar itu mulutnya, kepingin saya remek itu mulutnya, ya. Tapi saya ingat bahwa apa yang saya khotbahkan ini benar-benar buat saya berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Lihat ya saudara, jangan main-main dengan apa yang dilakukan kejahatan dengan seseorang yang tidak membalas. Itu akan membalikan kejahatan yang dilakukan, itu akan berbalik ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Itu nanti saya akan bahas. Jadi 3 hal hari ini. Kalau Tuhan itu berjanji meluputkan saudara dan saya dari musuh, hari ini percayalah, di balik rasa sakitmu, kalau kita tidak membalas, kita tetap pegang teguh firman Tuhan, maka Tuhan, kasih Tuhan, itu yang akan meluputkan saudara dan saya dari musuh. Yang pertama, yaitu jangan main-main hari ini, mungkin hidupmu terhina. Tuhan membela penghinaan yang dilakukan musuh. Apapun yang dihina, saudara hari ini dihina orang, nggak usah balas. Suakit, saudara. Saya merasakan suakit ini loh, masih rasanya gitu ya. Karena siapa yang ngatain saya ini orang yang saya baiki loh, saudara. Saya ini tulus, saudara, tulus, benar-benar tulus, sering nolong dia. Ya Tuhan, enggak apa-apa. Tapi percayalah, hari ini, malam ini, jangan pernah membalas penghinaan. Kalaupun orang menghina hidupmu sampai membuat hidupmu terluka, hari ini jangan pernah membalas. Karena Tuhan di balik kasihnya, dia pasti membela penghinaan yang dilakukan musuh. Yang kedua, Tuhan membalas perbuatan jahat musuh. Itu sebabnya yang ketiga, Tuhan membalikan kejahatan menimpa kepala musuh, senjata makan tuan. Hari ini enggak usah marah. Kalaupun engkau sudah baik, bersikap seperti Daud, sudah ditolong, dijaga ternaknya, ya, sudah dijagai sampai enggak ada satupun yang rugi, mungkin yang hilang. Sama, mungkin saudara hari ini nolong orang, saudara berniat baik, tapi saudara difitnah. Malam ini, firman ini buat saya dan buat saudara. Hari ini jangan pernah membalas, karena di balik rasa sakitmu ada kasih Tuhan yang akan membela setiap penghinaan. Kasih Tuhan yang akan membalas perbuatan jahat yang dilakukan orang-orang yang jahat. Yang ketiga, kasih Tuhan nanti yang akan membalikkan kejahatan itu akan menimpa musuh. Jangan main-main, orang berbuat hina apa, nanti dia yang akan terhina sendiri. Orang berbuat jahat apa, nanti dia akan ngalami seperti apa yang dia lakukan atas hidup saudara dan saya. Itu yang pertama. Yuk yang kedua. Hari ini percayalah seperti Bu NN ya, mungkin semua ibu-ibu yang ada hari ini. Jangan pernah pusing dengan rasa sakit. Jangan pernah pusing dengan bentuk penghinaan.
Jangan pernah pusing dengan bentuk fitnah, bentuk gosip. Sudah, izinkan. Semua bentuk fitnah, ya, semua bentuk gosip apapun itu tidak akan pernah membuat hidupmu dengan gosip, dengan fitnah yang sangat membuat hidupmu, nama baikmu tercemar. Itu tidak akan pernah menghancurkan hidupmu, karena di balik rasa sakitmu, sekali lagi, ada kasih Tuhan yang membela setiap penghinaan, membalas perbuatan jahat musuh, dan membalikan kejahatan musuh. Jadi tenang aja ya, disakiti tidak perlu bela diri, tidak perlu bela aku orang benar, kamu kurang ajar, takut tampar kamu, nggak perlu hari ini. Percayalah, nanti itu yang akan Tuhan sendiri melakukannya. Percayalah yang kedua, kalau kita tidak balas di balik rasa sakit, itu ada kasih Tuhan yang meninggikan saudara dan saya mengatasi musuh. Itu tadi, ya. 3 contoh tokoh Alkitab yang karena kejahatannya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, karena untuk itulah kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Artinya Tuhan bilang gini, nak, di balik rasa sakitmu, aku punya kasih. Ketika engkau melepaskan pengampunan, walaupun engkau berkata, sakit Tuhan, aku punya kuasa untuk menampar pipinya, sakit Tuhan. Tapi percayalah, malam ini kita lihat contoh tokoh Alkitab. Abigail itu menjadi permaisuri. Itu tadi, waktu dia tidak disakiti suami, Abigail tidak balas Nabal yang bebal. Ya, hari ini kita percaya ada peninggian Tuhan, Abigail jadi permaisuri saat disakiti suami. Kita percaya nanti suatu kali, saya terlalu percaya ada banyak wanita-wanita di PD Victory yang akan ditinggikan Tuhan dengan fasilitas jadi permaisuri. Wow, permaisuri itu bukan hanya Bu Eli berarti suami saya harus mati dapat Raja Daud. Enggak, saudara ya. Itu contoh, jangan didoakan mati kamu. Hari ini ada Raja Daud mengganti suami yang limited edition. Aku berdoa Raja Daud konglomerat akan datang meminang aku. Oh, bukan itu, saudara. Fasilitas permaisuri itu jelas. Saudara akan diperlakukan permaisuri itu gimana? Saudara akan dapat promosi, saudara akan dicintai, saudara akan dipuji, saudara akan menjadi berkat. Percayalah, siapa yang mau menjadi fasilitas permaisuri, yuk mulai sekarang kuat. Buta, bisu, tuli, tambah satu lagi itu bego, bodoh aja. Mau benar, mau ndak benar, disalah-salahin, sudah benar, sudah mengampuni, disalah-salahin 4B. Buta, bisu, budek, bodoh lagi, bego, ndak apa-apa. Orang tanya kemarin Bu Eli, bego sama bodoh itu lebih parah bego, Bu Eli. Kalau bodoh masih ada otak, Bu Eli. Tapi kalau bego itu ndak punya otak, saya nggak mau jadi yang bego. Kalau tidak punya otak itu berarti nanti gimana Bu Eli? Saya mau jadi yang bodoh aja, masih ada otak dikit-dikit. Artinya hari ini percayalah ya, ada istilah baru. Kalau wanita tobat itu pelakor. Tapi wanita yang disakiti peviral. Pelaku firman Allah ya. Jadi kita peviral. Yang wanita tobat pelakor ya, pastikan peviral itu hidup, jangan tinggal dalam sakit hati, nanti peninggian jadi permaisurimu hilang. Siapa yang tidak mau diperlakukan jadi permaisuri? Istri-istri di sini yuk semangat, semangat. Suami-suami juga nanti akan dapat fasilitas ya. Selain permaisuri, saudara juga akan dapat fasilitas jadi raja. Pasti itu ya. Yuk yang kedua, Yusuf menjadi Perdana Menteri saat disakiti
saudara-saudaranya. Siapa yang malam ini disakiti? Mungkin ipar, ya, mertua, mungkin teman baik saudara dalam pelayanan, saudara dalam pekerjaan dan sebagainya. Pesan saya, jangan dibalas. Karena Tuhan, kasih Tuhan di balik rasa sakitmu, itu sudah mempersiapkan saudara pada posisi yang bukan siapa-siapa seperti Yusuf. Mungkin saudara berkata gini, kok bisa ya? Yusuf itu kan jongos juga iya. Masuk penjara juga bisa. Kok bisa jadi Perdana Menteri? Itu kata kuncinya apa, saudara? Karena rela disakiti saudara-saudaranya, dia tidak balas. Lah kalau balas, fasilitasnya lain cerita. Kalau Yusuf marah, Yusuf tidak bisa ngampuni saudaranya, dia tidak akan pernah diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri. Makanya jangan kehilangan permaisuri saat disakiti suami, saat disakiti saudara-saudara. Saudara mau diangkat Tuhan menjadi status yang naik, yaitu jadi Perdana Menteri. Yang ketiga, Hana melahirkan keturunan Nabi besar Samuel saat disakiti wanita Tobat, Penina, itu bertahun-tahun cucuran air mata, disakiti Penina. Hana itu seolah-olah Tuhan tidak adil. Oh, yang jahat punya anak, saya tidak punya anak Tuhan. Kok yang Penina itu enak toh Tuhan di atas angin. Tapi senyatanya Hana tidak tahu di balik apa rasa sakitnya itu, ternyata ada kasih Tuhan mau memberikan Nabi Samuel, nabi yang terbesar juga, itu kepada Hana. Hari ini kita disakiti, kita tidak tahu. Malam ini firman ini akan membukakan paradigma pemikiran kita. Ternyata kita disakiti, kita harus bersukacita, bersyukur. Kenapa? Karena kita sedang ditinggikan Tuhan. Jadi permaisuri, jadi Perdana Menteri, memiliki keturunan yang besar. Siapa yang tidak mau disakiti wanita Tobat? Abaikan peviral, pelaku firman Allah. Disakiti saudara, teman pelayanan, disakiti hamba Tuhan, disakiti mertua, ipar, abaikan mulai hari ini. Malam ini kita jelas tahu. Oh, kasih Tuhan itu besar saat kita disakiti, yaitu untuk jadi Perdana Menteri, permaisuri, memiliki keturunan yang diberkati. Ini jangan hilang karena kita emosi. Jangan hilang karena kita gregetan. Saya tadi dengar aja. Tapi Tuhan bilang gini, ingat firman-Mu malam ini. Oh iya, mau jadi apa? Mau jadi permaisuri, mau jadi Perdana Menteri, mau punya keturunan yang besar. Kata kuncinya semuanya mengampuni. Jadi jangan sakit hati. Berterima kasih buat orang-orang yang menyakiti hidupmu. Ini alat kita ngalami peninggiannya Tuhan. Jadi jangan marah. Amin. Amin. Jadi kita perlu senyum sama mertua, senyum sama teman yang menfitnah saudara, senyum sama wanita Tobat, senyum sama suami yang limited edition, karena kita tahu ada peninggian. Ya, ingat kalau mau marah Daud, waktu dia tidak balas Nabal, semua kejahatannya Nabal ditimpahkan. Daud dibela Tuhan, dibela saat dihina sama Nabal, perbuatan jahat Nabal semuanya kembali. Nah, yang terakhir, ya, terakhir ini juga menarik saudara. Ini buat saya dan buat saudara juga. Yuk, bagaimana Tuhan melepaskan saudara dan saya dari musuh? Hari ini, kalau ini saya ambil
ayat pembandingnya yaitu Hana. Hana kalau saudara baca nanti ya di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Saudara baca. Kalau kita baca nanti tidak cukup waktunya. Saya cuma ambil kata ayat di 1 Samuel 7, 1 Samuel 1 ayat 7. Baca dulu ya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia apa saudara? Menangis dan tidak mau makan. Orang kalau menangis tidak mau makan berarti orang ini hidup dalam kepahitan. Orang sampai disakiti dari tahun ke tahun. Kalau hari ini engkau bilang gini, aku ini anak Tuhan, aku ini pelayan Tuhan, aku ini orang Kristen sejak lahir. Tapi jujur, kalau malam ini engkau disakiti dan engkau hari ini menangis sampai tidak mau makan, berarti Tuhan tahu kualitas hatimu belum move on. Saudara nggak bisa bohongi Tuhan, ya. Jujur saya pernah ngalami, saudara. Saya bilang gini, Tuhan saya ngampuni. Tuhan saya ngampuni. Tapi saya nggak mau makan, saya nggak mau minum. Yang saya pikirkan, Tuhan saya nggak bisa makan, nggak bisa minum. Tiap kali saya lihat makanan, saya lihat wajah orang yang nyakiti saya. Rasanya Tuhan nggak pengen makan, kepingin ngeremes mukanya. Kepingin tonjok itu mukanya. Dikasih makanan apapun di depan saya hari itu nggak mau makan, saudara. Yang saya ingat, saya nangis, saya bilang keterlaluan, kelewatan Tuhan, kelewatan, kebangetan Tuhan, kebuacut sudah. Yang namanya kata-kata kebangetan, kelewatan, kebuacut, bukan manusia lagi. Itu saya keluarkan dan saya tidak mau makan, saudara. Saya pernah mengalami di fase itu. Tapi Tuhan ingatkan saya dengan peristiwa Hana. Eli, selama kamu tidak pernah move on dari sakit hati, engkau hanya berkata di mulut, dan aku tahu. Orang kalau mengampuni, walaupun disakiti, dia akan tetap bisa makan enak. Daripada mikiri kata-katanya yang bikin sakit hati, lebih baik makan. Bisa makan, bisa tidur. Makanya saya bisa makan, bisa tidur, bisa happy, karena saya sudah move on. Saya nggak mau lagi menangis dan tidak mau makan, sehingga Tuhan bilang gini, lihat ya, Hana selama dia tidak pernah move on dari sakit hati, aku tidak pernah menunjukkan jalanku. Tapi lihat ayat yang berikutnya, 17, kita lompat, dan 18, supaya setelah Zoom ini kita semua sama-sama move on dari sakit hati. Kalau kita hari ini tidak mau praktek firman, saudara tidak bisa mengampuni, maka semua jeripaya saudara tentang hati itu akan sia-sia. Pelayanan saudara akan sia-sia. Doa kalau tidak disertai dengan jaga hati, doamu juga akan sia-sia. Di Mazmur 66 ayat 7, kalau tidak salah ayat 8. Itu cuma sampai plafon, saudara tidak akan lihat sampai di hadirat Tuhan. Makanya urusan hati ini tidak main-main, saudara. Waktu saudara cuma berkata di mulut, iya Tuhan ngampuni. Tapi saudara hari ini menangisi apa yang orang lakukan hari ini, dan kau sampai tidak mau makan, engkau jengkel, maka kau tidak akan lihat jalannya Tuhan. Percuma pelayananmu, percuma doa-doamu, percuma semua persembahan uang, ya, tenagamu untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau itu semua tidak pernah saudara melepaskan pengampunan. Ayat 17 kita baca. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Lihat ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak
muram lagi. Saudara percaya, hari itu Hana mendengar apa yang dikatakan Nabi Eli, yaitu Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat ini ada di Markus 11 ayat 24. Kita percaya malam ini mungkin Nabi Eli tidak berbicara. Yang berbicara Bugem Eli Kurniawati, ya. Tapi Bugem Eli Kurniawati mengambil firman, ya. Saudara percaya firman ini buat saudara dan saya. Nabi Eli berkata seperti Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Dan ini menjadi remah. Ketika itu Hana didapati, hari itu dia percaya. Apa yang dia minta, dia akan menerimanya. Dan hari itu Hana move on. Terbukti dia move on secara hati, dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Lompat ayat ke-19. Apa yang Tuhan lakukan? Hari ini, kalau saudara sudah move on, saya tidak tahu keesokan harinya apa yang Tuhan lakukan. Tapi ini jelas yang Tuhan lakukan buat Hana ketika Hana tidak muram. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, apa yang Tuhan lakukan? Keesokan harinya Tuhan ingat kepada Hana. Pesan saya, yuk ibu-ibu peviral, pelaku firman. Hari ini firman ini buat saudara dan saya. Kalau kita sudah move on mulai hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada istri yang mukanya muram sama suami. Tidak ada menantu yang mukanya muram sama mertua dan ipar. Tidak ada teman pelayanan yang mukanya muram, walaupun teman pelayananmu itu nusuk hidupmu dari belakang dengan menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan hidupmu. Tidak ada lagi. Tapi percayalah, tidak ada lagi yang mau bermuka muram, karena kita semua sebagai peviral, wanita pelaku firman Allah, itu sudah move on secara hati, karena di balik itu ada kesetiaan kasih Tuhan yang akan melepaskan saudara dan saya. Lihat ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Samuel. Hari ini pastikan dengan move on, membuat Tuhan ingat selalu buat saudara dan saya. Waktu engkau tidak bisa move on secara hati, engkau tidak akan lihat jalannya Tuhan. Tapi waktu engkau move on secara hati, walaupun Bu Eli sudah move on kok, ya disakiti, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan ingat. Yang penting tiap hari Tuhan ingat. Kita tidak tahu setahun, bisa sebulan, bisa sejam kemudian Tuhan bertindak membuka rahim Hana. Tuhan membuka pemulihan rumah tanggamu. Tuhan membuka pemulihan hutang-hutangmu yang hari ini kelihatan tidak ada jalan karena urusan hati saudara tidak beres. Saudara, urusan hati itu tidak main-main loh saudara. Malam ini kita semua dibukakan sama Tuhan. Ternyata sumber promosi jadi permaisuri, jadi perdana menteri, punya keturunan yang hebat, itu harus move on secara hati. Waktu kita bisa move on, kita diingat sama Tuhan, maka kasih setia Tuhan, kasih Tuhan itu selalu tercurah karena dia ingat. Waktu saudara disakiti, Tuhan ingat, aku ingat anakku Eli. Disakiti
disakiti, ya tetap mukanya ndak muram. Ketemu suaminya pulang, Pak, mau makan apa? Mau minum apa? Mau apa? Nggak usah kakek, kamu diam. Iya. Kita belajar, saudara. Makanya saya selalu beritip, yuk jemaat PD Victory. Bukan hanya pinter hari ini melayani Tuhan dengan talentamu, tapi semuanya akan murah senyum. Nah, itu prinsip dari dulu. Ini ada firmannya. Makanya kita harus belajar tebar pesona. Hari ini kepada siapapun kita jangan simpen sakit hati, tapi tiap kali tebar pesona tulus dari dalam. Tidak ada lagi yang mukanya muram, hatinya jengkel sampai nangis-nangis. Tapi hari ini, kalau diingat Tuhan, sukacita. Kita diingat Tuhan tiap disakiti, ya kita sukacita aja, nggak apa-apa. Nanti ada peninggiannya Tuhan kalau diingat Tuhan dulu. Setahun kemudian Tuhan bertindak membuka rahim Hana. Yuk kita lihat. Hari ini percayalah 3 hal. Apa yang Hana lakukan? Yang pertama, kalau kita hari ini bisa melepaskan pengampunan karena di balik rasa sakitmu itu ada kasihnya Tuhan. Yang pertama, Tuhan melepaskan Hana dari kegagalan. Kenapa Bu Eli Hana itu dari kegagalan? Yang pertama, Hana merasa dia seorang wanita yang gagal, tidak punya anak. Dia tidak lengkap fungsinya menjadi peran ibu karena dianggap mandul, saudara. Tapi malam ini, percayalah, waktu kita bisa melepaskan pengampunan, Tuhan juga akan melepaskan saudara dan saya dari kegagalan. Amin. Yang kedua, Tuhan melepaskan Hana dari tekanan. Bu Eli, tekanannya gimana Hana? Hana ini tidak main-main, saudara. Tekanannya dia berkompetisi dengan Penina. Dia bersaing, punya anak, tidak punya anak, punya anak. Dia mau bersaing, tapi dia tidak sanggup. Dan Hana hidup terlihat tidak adil, di mana suaminya hanya memberi sedikit bagian. Karena dianggap mandul. Serasa hidup tidak adil, kalah, diolok, dipermalukan. Tapi bukan untuk selamanya. Suatu kali kalau kita sudah bisa move on secara hati, maka Tuhan juga akan melepaskan Hana bukan dari kegagalan, tapi juga dari tekanan yang menimpa saudara. Hari ini kau bandingkan dengan wanita pelakor, hidupmu tidak adil. Wanita pelakor ada yang parodi itu, baru 2 tahun dibelikan rumah. Saya 20 tahun baru jadi istri, baru dapat rumah. Tidak usah ngiri. Karena semua ini hanyalah sesaat. Suatu kali Tuhan akan membalik, Tuhan akan melepaskan dari kegagalan, tekanan. Yang ketiga, Tuhan melepaskan Hana dari kelelahan. Capek, saudara, jujur. Ada banyak orang capek dengan pengampunan. Capek hati itu susah, saudara. Capek fisik, seperti saya bilang, dipijet, tidur. Capek fisik, kayak kemarin, saya terlalu capek. Sampai habis khotbah, nggak ganti baju. Ya, saya tidur dalam posisi pakaian khotbah, saudara. Nggak bisa mikir apa-apa, otak ini kayak blank. Tanya itu siapa? Chunling yang tahu saya. Saya lagi makan kacang. Itu bisa gini. Dan waktu itu pikiran saya sudah blank, jadi tanya Chunling, saya tidur dalam pakai pakaian khotbah lengkap. Hanya sepatu yang lepas. Baju atasan khotbah saya pakai tidur. Dan jam 12:30 saya bangun tengah malam, saya mandi, saudara. Baru mandi, baru ganti pakaian. Tapi itu capek fisik. Tapi kalau capek hati, saya percaya nggak akan bisa tidur. Walaupun nggak bisa, saudara. Makanya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, kita mau hari ini percayalah Tuhan sudah melepaskan kita dari kegagalan, tekanan, dan kelelahan. Makanya hari ini lepaskan pengampunan. Nah, bagian saudara apa? Kita buka ayat yang terakhir. Yuk, Frans, siap. Bagian kita saat disakiti itu cuma di Mazmur 109 ayat 4-5. Mazmur 109 ayat 4-5.
Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Fitnah, ya. Sudah dibaiki, difitnah. It's okay. It's okay. Kafilah anjing menggonggong, kafilah berlalu, ya. Sedang aku mendoakan mereka, mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. 3 hal bagian saudara, yaitu berdoa buat musuh aja, berbuat baik aja, itu tadi mukamu tidak boleh muram, dan tetap jaga hati untuk mengasihi musuh. Doamu besar kuasanya, kebaikanmu akan mengalahkan kejahatannya, kasihmu akan menutup banyak dosa dan pelanggaran. Ya, Tuhan Yesus memberkati. 3 hal ini akan membekali kita. Ingat ya, seperti Daud tidak balas sama Nabal, karena Tuhan, kasih Tuhan sedang meluputkan kita dari musuh. Kasih Tuhan tidak usah balas karena nanti akan ditinggikan, ya. Jadi permaisuri, perdana menteri, keturunan yang diberkati. Yang ketiga, kasih Tuhan melepaskan saudara dan saya seperti seorang Hana. Semua kegagalan, semua rasa capekmu, semua tekanan hidup yang selama ini ditimpakan buat saudara, sementara saudara tidak salah. Itu tekanan saudara, capek. Benar-benar penghinaan semua, enggak apa-apa. Suatu kali kita pasti akan mengalami seperti Hana. Hari ini engkau disakiti, engkau enggak balas, Tuhan perhitungkan keturunanmu. Dia selalu ingat ketika engkau enggak balas, Tuhan selalu ingat. Jadilah orang yang diingat Tuhan. Jangan jadi orang yang dibenci Tuhan, yang tidak disukai Tuhan. Walaupun engkau pinter khotbah, engkau pinter pelayanan dengan talenta, tapi kalau hatimu hari ini engkau kotor, engkau tidak akan pernah lihat jalannya Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak diingat sama Tuhan. Waktu saya ditegur Tuhan, hari itu saya mau menjadi pribadi yang selalu ada di dalam pemikirannya Tuhan, di hatinya Tuhan. Setiap kali itu yang saya mau kejar, bukan lagi kejar harga diri saya. Amin, saudara. Lihat quote yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Frans, siapkan lagu. Yuk kita baca quote yang terakhir. Baca sama-sama quote yang terakhir. Jangan takut dengan rasa sakit yang tidak sebanding dengan besarnya kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Selamat berjuang wanita-wanita peviral, pelaku firman Allah. Jangan jadi orang yang gampang emosi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat peneguhan firman-Mu ini yang menjadikan rem buat kami untuk menjadi pelaku firman. Kami mau jadi wanita-wanitanya Allah yang perkasa, yang selalu diingat Tuhan di hatinya Tuhan, di pemandangan Tuhan. Kami mau selalu dalam ingatannya Tuhan ketika kami mau jadi pelaku firman, khususnya dalam hal menjaga hati Tuhan, karena Engkau melihat hati kami. Kami tidak mau Tuhan seperti seorang Hana yang disakiti bertahun-tahun dan mukanya muram sampai tidak mau makan. Kami mau malam ini kami melepaskan pengampunan terhadap siapapun yang menyakiti hati kami. Saudara, saya beri waktu sejenak. Kalau malam ini Roh Kudus tegur saudara, ingatkan nama di mana saudara hari ini diingatkan nama, engkau harus mengampuni, engkau sebut. Saya beri waktu sejenak malam ini. Kalau Roh Kudus ingatkan nama-nama orang yang selama ini kalau saudara lihat dia, lihat postingannya, lihat wajahnya, saudara masih gini. Malam ini adalah waktu kesempatan yang baik untuk kita melihat terobosannya Tuhan. Saya tidak tahu sejam kemudian, tapi yang pasti ketika kita bisa move on, maka Tuhan ingat akan setiap masalahmu.
Tuhan ingat akan setiap pergumulanmu malam ini, khususnya ibu-ibu yang Tuhan taruh di hati saya. Malam ini kalau Roh Kudus ingatkan, ini waktunya pemberesan. Sebut nama itu. Dan saudara mulai hari ini berjanji di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan bermuka muram, saudara tidak akan panas hati lagi, walaupun melihat musuhmu itu hari ini makmur, hidupnya enak, hidupnya ada di atas hidupmu. Engkau tidak perlu panas hati. Karena ini waktunya Tuhan mau saudara melihat jalan terobosan ketika saudara berkata malam ini, aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni. Terima kasih Bapak. Kami percaya anak-anakmu malam ini sudah menyebut di rumah masing-masing siapa orang-orang yang selama ini ada di hatinya, yang membuat dia hari ini merasa marah, merasa geram, merasa sakit hati. Malam ini adalah malam di mana Tuhan mau kita semua move on secara hati. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan, yang mengingatkan kami, jika kami tidak bisa pulih secara hati, maka sia-sialah semua usaha yang kami lakukan. Semua jeripaya kami tidak akan berbuah apa-apa kalau kami tinggal di dalam sakit hati. Dan kami mau mengampuni Bapak. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya malam ini semua pergumulan kami, apa yang menjadi pergumulan kami yang terberat, Tuhan sudah mengingat. Tuhan sudah mengingat. Dan Tuhan akan bertindak untuk membuka banyak tingkap-tingkap, membuka jalan, membuka banyak terobosan-terobosan yang akan terjadi malam ini. Terima itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah membuka hati malam ini di rumah-rumah saudara. Impartasi Tuhan hari ini mengingat, dan Tuhan membuka setiap jalan buat setiap pergumulan, setiap masalah pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapak, berkati yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Bu NN dalam pertandingannya, dia akan menyelesaikan dengan terus memberikan muka yang senyum kepada suaminya. Dia akan diberkati buat anak-anak, pekerjaan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan buat malam ini, kekuatan penyegaran hati kami, sehingga malam ini nanti kami akan tidur nyenyak semua Tuhan, karena kami sudah tidak mau capek hati, tapi kami mau melepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakiti kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.